Masih sama ya. Tentang sang terang itu yang mau kami beritakan. Yohanes 1 ayat 9. Yesus itu adalah terang sejati yang menerangi semua manusia yang sedang datang ke dunia. Ini takutnya fitnah ya, Bunda ya. Nih, Bunda baca ini. Setuju, aku Bunda setuju. Ayat 9. Jadi kalau ada yang bilang kita dalam gelap ya, aduh, rumah Bunda berantakan. Nih ya, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Jadi oten itu artinya ya, Kristen itu atau gereja itu artinya adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari gelap menuju terang. Makanya Bunda mah bahagia aja mau dihina orang. Soalnya Bunda udah dalam terang, sayang. Ya, setuju. Tapi aku tadi nggak menghina loh ya, Bunda. Nggak apa-apa, sayang. Bunda orangnya legowo, gitu. Enggak. Maksudnya, manusianya itu kadang masih dalam kegelapan. Bukan agamanya, bukan ilmunya gitu. Manusianya kalau udah dibaptis, sudah menyatu dengan Tuhan kami, Yesus Kristus, semuanya dikatakan anak-anak terang. Ini juga ada ayatnya. Mau Bunda tunjukin biar nggak fitnah. Iya. Sorry ya Bunda. Yang sudah dalam terang disebut anak-anak terang. Oke, sorry Bunda. Sorry. Kalau ada orang itu agama itu dia membunuh orang, apakah masih dikatakan orang anak terang? Anak terang itu yang mengikut Yesus, bukan yang ngikutin setan, sayang. Yohanes 12 ayat 36 dikatakan, percayalah kepada terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, kalau ada orang yang melakukan bukan perbuatan terang, itu bukan orang yang dalam terang. Hanya yang dalam terang yang disebut anak terang. Makanya ya Bang ya, dalam iman kami jihad itu tidak dibenarkan, sayang. Ya. Contoh An-Anfal ayat 12. Ya, udah pernah baca ayat Qur'annya, sayang? An-Anfal ayat 12? Sudah. Ya, itu disuruh makanya oten itu nggak dibolehin, sayang. Berjihad itu nggak boleh. Kalau jihad untuk bertahan gimana? Kalau kita diserang masa nggak mau membalas sih? Kalau diserang ya gunakan dong kekuatan Tuhan untuk melindungi, bukan serang balik. Ya nggak bisa dong. Seolah-olah Tuhan tidak kasih solusi sampai kau ambil keputusan sendiri. Iya, kalau orang Kristen tuh gitu. Karena Tuhan kami nyata dan punya kuasa. Contoh seperti Musa. Ya udah terhapit oleh bangsa Mesir sama terhapit lautan. Tuhan buka jalan. Jadi Tuhan kasih solusi. Bukan disuruh perangin si Mesirnya, sayang. Gitu. Tapi pada saat itu situasi nggak sama dengan sekarang loh, Bun. Situasi yang mana? Situasi mah sama aja semua. Contoh ya. Dulu kan nggak ada polisi. Tentara juga nggak ada. Siapa yang bilang dulu nggak ada polisi, sayang? Nggak ada penjara. Ya di zamannya Yesus aja ada tentara Romawi. Gimana? Nggak ada. Ada, sayang. Hukum undang-undang itu nggak ada. Hukum nggak ada, undang-undang. Tidak. Oh, kalau kamu bilang hukum undang-undang tidak ada, Taurat itu adalah hukum. Nggak pernah tahu ya? Kalau Taurat itu adalah hukum undang-undang, zaman Musa aja udah ada undang-undang, sayang. Hukum itu adalah Taurat. Jangan-jangan kamu nggak tahu arti Taurat. Nggak tahu ya? Tidak pernah baca apa itu hukumnya Taurat itu, hukum Musa. Taurat Musa. Cuman tulisan aja. Taurat. Isinya nggak tahu, sayang. Waduh. Baru tahu. Bayangin aja. Dulu belum ada paspor, Bun. Paspor belum ada. Jangan jadi orang luar masuk paspor. bebas. Tadi ngomongnya
ini undang-undang hukum belum ada, dikasih tahu lari ke paspor. Hukumnya apa? Hubungannya Enggak, apa? contoh kecilnya, orang masuk ke wilayah orang tanpa dokumen, nggak ada undang-undang gitu loh, nggak ada hukumnya waktu itu. Bang, ya, ini saya kasih tahu ya Bang ya. Hukum dengan paspor, paspor itu adalah pernyataan kamu masuk ke suatu negara. Hukum yang dimaksud itu yang berlaku di negara itu, Bang. Di mana-mana hukumnya Arab itu nggak berlaku, hukumnya di Indonesia, Bang. Beda cerita dengan paspor. Izin masuk suatu negara dengan hukum itu dua hal berbeda ya sayang ya. Jangan lari kalau udah mentok. Ya, suruh Tuhannya buka jalan. Kalau mentok jangan ngeles sayang, gak ada hubungannya. Ya toh? Everything is gonna be alright, guys. Ini emang lagi bukan hari kita. Silakan. Itu anggaplah tumbal. Tapi Bang, ini pertanyaan aku ya. Ini mudah-mudahan ya nggak bisa dijawab. Kalau dijawab pun pasti ngaco soalnya ya. Abang tahu hukum-hukum atau tata cara untuk bersunat menurut Abraham? Menurut tahu sedikit sih, bukan 100% tahu. Tahu cara-caranya, regulasinya, prosedurnya tahu. Oke, di mana tertulis? Boleh Bang. Enggak, Loh? kalau aku ya, kalau Enggak, tadi jangan katanya langsung tahu dipotong. prosedurnya. Enggak. Jangan bilang enggak dulu. Dalil baru jelasin gitu. Kita itu mengikuti juga nabi-nabi sebelumnya gitu loh. Jadi itu termasuk rukun juga di Islam gitu. Saya nanya, gimana hukumnya sunat itu? Usia berapa? Siapa yang bisa menyunat? Itu ada nggak? Itu loh. Tadi katanya prosedur. Berarti kalau prosedur si pelakunya yang melakukan sunat dan yang melakukan sunat itu kan ada ketentuannya. Prosedur kan? Ada Bang? Semoga bener nih. Ini lebih ke turun-menurun sih kalau di keluarga aku ya. Iya, nggak apa-apa turun-menurun. Dari perspektif agama dulu toh, baru dijalankan. Ya. Pak, dari agama dulu nih, mungkin ada Qurannya. Seperti apa hukum sunat itu prosedurnya? Ya, untuk kesehatan juga penting sih, Bun. Itu sunat. Dan juga banyak manfaatnya gitulah intinya. Makanya kita lakukan gitu. Saya tanya prosedurnya, Bang. Saya tidak nanya Prosedurnya? manfaatnya, iya. Oh, nggak ada, Siapa Miss. yang Nggak ada, Bun. melakukan? Itu, iya. Usia berapa? Yang mau disunat itu seharus bagaimana? Nggak ngerti Oke. ya. Kalau usia, dia nggak ada batasan, nggak ada limit ya. Walaupun dia baru lahir langsung disunat boleh. Ini dari Nabi Tapi mana kalau- nih? Dari Nabi mana? Sumbernya ada nggak nih? Nabi Ibrahim lah. Iya coba, di mana tulisannya? Ada tidak? Kalau disuruh itu aku kalah, Bun. Aku bukan penghafal kitab-kitab gitu loh. Bukan, masalahnya kan kamu seorang muslim. Harusnya seorang muslim itu nanya, ngapain bunda aku disunat? Memangnya ada hukumnya? Seperti apa? Harusnya kan gitu. Namanya beriman, bukan cinta buta. Gitu. Tapi kalau yang diikutin 80% bener, ngapain enggak gitu? Kenapa kita harus mencari Gini, sesuatu kesalahan gitu? Sesuatu yang benar itu bisa dibuktikan, bukan cari kesalahan. Membuktikan artinya bukan cari kesalahan. Justru kalau sesuatu dilakukan tanpa ada dasarnya, ini jangan-jangan kesalahan. Enggak kok, Bun. Sebelum sunat dengan setelah sunat itu beda kok. Kayak Coba. kalau setelah sunat itu kayak badan itu Tadi tebal gitu. ngikutin Ibrahim. Nah, kira-kira Ibrahim itu disunat umur berapa? Kalau nggak salah 8 tahun ya mungkin ya. Makanya aku udah catat tadi kan. Aku nggak hafal gitu-gituan.
Aku orang logik. Iya dong, kalau logik justru kamu harusnya gitu. Siapa yang nyuruh ini? Adakah Tuhan menyuruh perintah sunat seperti ini? Nggak ada batasan umur. Logik. Itu baru logik. This is a rule. So I just follow the rule. Ya kalau rule itu harusnya tertulis. Ya toh? Karena yang namanya hukum itu kesepakatan. Ya kan, antara penegak hukum dengan yang melakukan hukum, namanya rule. Ya toh, masa ada rule tidak tertulis? Ya mungkin dulu belum ada baca tulis. Nah, lalu Qurannya isinya apa, sayang? Ya toh, kenapa ada jujur. bahasa ayat 1 wajah masam dijelasin? Mending jelasin yang paling fundamental, sunat. Gini aja. Jujur aku dalam hal sunat nggak menguasai ya. Tapi sunat menyunat itu banyak manfaatnya gitu aja sih. Saya nggak nanya manfaat sih. Saya nanya tentang hukum. Karena tadi kita bicara hukum. Hukum sudah pasti logik. Ya toh? Nah, mana hukumnya? Kan katanya kamu logik. Ya dong. Hukum itu suatu Tahu. yang logik. Nggak tahu ya. Ya udah deh. Yang penting aku udah sunat. Kamu sunat ngikutin siapa? Ngikutin abang aku, Abang kamu ngikutin siapa? bapakku. Bapakmu ngikutin siapa? Nah kita kan jadi tahu nih sanatnya nih, mata rantainya yang paling atas siapa? Gitu. Kan katanya ikutin turun temurun. Nah dari siapa nih? Gitu. Ya kan logik kan? Oke. Maybe next question ya. Boleh. Enggak. Bunda tanya aku. Nanya apa? Nggak ada jawaban. Bunda males nanya nggak ada jawabannya ngambang. Bun, kenapa ya dari tadi kayak negatif terus, kayak males? Ya gimana? Kayak Tadi ini, ditanya sunat botol. kamu nggak tahu. Ya Gimana? jangan males gitu loh. Bun. Kita kan, contoh, aku mau ke rumah sakit, dokternya, dok aku sakit dok, tolong obatin aku. Enggak lah, males. Mana profesional kayak gitu? Kamu bertanya apa mau ke dokter? Enggak, Kalau itu kamu menunjukkan bilang saya tidak profesional, dokter itu harus kamu bayar. Kamu bayar memangnya sama saya. Kan kamu minta Kalau gini ya. profesionalitas seseorang. Namanya profesi seseorang itu menghasilkan cuan. Terus gimana? Emang religi about money? Tadi kan kamu bawa dokter ngomongin profesional. Religi memang ada hubungannya dengan profesional. Saya mengikuti Religi kamu adalah aja. kebaikan. Profesional adalah kebaikan. Kebaikan adalah sambungannya Siapa religi. bilang profesional adalah kebaikan? Definisi dari mana itu? Oke, benih-benian. Iya bang, aku pengen lama-lama sama Bunda. Jujur aku naksir bun sama kamu bun. Masalahnya saya punya suami, Bang. Ya, tapi maksud aku untuk improve ya, jangan keluar kata-kata yang nggak pantas, janganlah. Untuk kebaikan kamu juga lah. Jadi orang itu tambah Kata suka. yang nggak improve itu pasti dimulai dari si penanya, bukan saya. Host itu selalu mengikuti alur dari yang datang. Hostnya itu selalu mengutamakan toleransi dan sopan. Kalau tamunya tidak sopan, Bunda mengikutin alur aja. Jadi jangan pernah mengatakan atau menarasikan sesuatu yang kamu mulai duluan, lalu kamu seolah-olah menyalahkan Bunda, sayang. Tapi
Siapa yang religius di sini? Bunda dong. Saya tidak pernah mengaku sebagai seorang yang religius. Sambil nunggu guys ya. Itu kan ungkapan kamu terhadap saya. Gua akan beraksi malam hari. Apakah ungkapanmu itu sepaham dengan saya? Belum tentu. Gimana? Tapi ya udahlah. Berhubung kamu juga nggak mau tanya atau saya yang mau tanya atau gimana nih? Ya tanya satu kali lagi, Bun. Kamu aja yang Masih nanya, soalnya nggak Oke. ada jawaban. Oke, ini udah berulang kali aku tanyain tapi tapi belum pernah ada jawaban yang memuaskan gitu. Memangnya kalau pertanyaan itu harus dipuaskankah terhadap si penanyanya atau hanya sekedar dijawab? Ya, maksudnya jawabannya itu yang masuk akal gitu loh. Jadi aku nerima gitu. Nanti kalau dijawab masuk akal, si penerimanya yang nggak masuk ke akalnya gimana? Enggak. Aku pastikan aku orang Logik ya. Hukum Iya, aja iya. kamu nggak ada logik. Oke. Silakan. Enggak, aku masih penasaran dulu. Kalau Islam kan itu dihafal ya Al-Quran. Karena dulu belum ada baca tulis. Nah, katanya di room sebelah Alkitab itu ditulis. Bagaimana ditulis orang dulu belum ada baca tulis? Kertas saja belum ada pabriknya. Oke, Gimana baik. gitu loh? Kita jawab dengan logis ya. Quran itu terdiri dari surat bukan? Ada 3 nih lumayan. Ya, oke. Terdiri dari kumpulan surat-surat kan? Oke. Kalau namanya surat itu tersirat atau tertulis? Kan kamu Ya, bilang lihat-lihat sih. dihafal, ya kan? Lihat-lihat situasinya dong. Loh. Kalau dulu kan zaman dulu Kan kalau bunda itu situasi sekarang Sabar, tadi katanya saya mau jawab. Giliran bunda berlogika, lihat sikon, gimana? enggak loh, Sekarang saya Bun. tanya, yang namanya surat itu tertulis atau tersirat? Nanti gua kalau lagi nggak ada duit bayaran tak dulu ya. Tertulis, oke. Kenapa dihafal saya? Aduh. Namanya Kan dulu- tersurat. Namanya tersurat dan namanya surat itu pasti ditulis cinta, bukan dihafal Oke. sayangku. Logis Oke. ya bunda sayang? Oke. Logis nggak Oke. nih? Kalau Logis. kamu mau mengirim surat sama Jawab. orang, Loh. orangnya enggak ya. Logis nggak surat itu tertulis bukan terhafal? Logis. Oke, Ya, sekarang sudah gini. bagus itu. Sekarang gini. Oke, contoh Bunda mau ngirim surat sama orang, orangnya itu nggak tahu baca tulis. Ya apa gunanya gitu? Dia Kalau bisanya orangnya mendengar nggak tahu gitu. baca tulis, ngapain diturunin surat? Loh, itu kewajiban sebagai Bang, oke, kita pakai logika ya, Bang. Oke. Saya tahu Oke. Abang nggak bisa nulis. Saya kan bukan orang idiot yang nulis surat sama orang yang nggak bisa baca. Kecuali saya Tuhan. Kecuali saya Tuhan, saya bikin nih orang botol ini ya yang nggak bisa baca tulis ini bisa baca. Itu kalau saya Tuhan. Masalahnya Ya, saya nggak bukan boleh Tuhan. dong. Loh, kok nggak adil dong. Logis Itu banget. instan dong. Mana ujiannya orang nggak mau berusaha untuk jadi Tadi pinter. katanya mau logika. Kamu marah kalau giliran aku pakai logika, kamu langsung ngadat. Kenapa? Ya, Ya sorry. mari kita pakai otak ya sayang ya, pakai akal, Oke, aku- pakai nalar ya, ya. ya. Oke. Ini yang ngirim ini bukan orang bodoh ya. Sampai-sampai dia nggak tahu. Masa sih saya ngirimin surat sama orang yang nggak bisa baca tulis gitu kan? Ini kan Aduh. nanti Bang, gini Bang. Misal ya, ada 2 orang nih. Ini nggak bisa tulis, ini bisa tulis. Sebagai audiens 1.500 orang, yang bodoh yang mana? Orang yang nulis surat kepada yang nggak bisa nulis. Nah ini saya mau tahu. Atau ini orang yang nggak bisa nulis ini ngebodohin dia. Menurut kalian yang mana? Yang bodoh yang ngasih, yang ngasih surat, atau yang bodoh yang nerima surat? Menurut audiens gimana sayang?
surat lebih botol ya. Tahu nggak bisa baca? Dikirim surat. Iya. Nah, Kan ada itu solusinya. dia. Solusinya dihafal dan disiarkan. Kan ada solusinya. Jangan solusinya dihafal. Ini kalau yang nulis surat ya, kalau dia bukan kayak saya manusia abal-abal gitu, nggak punya kuasa. Ya minimal kalau dia punya kuasa, swing, bisa baca dong sayang dibikin. Itu tadi kita ke Musa tadi, saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Itu baru namanya kuasa. Kalau disuruh orangnya udah pakai cara yang lain, ini seolah-olah tidak mampu yang nulis surat, yang ngasih surat. Nggak mampu apa-apa sampai disuruh ini mikir pakai cara lain. Ini dong kasih solusi. Namanya Tuhan kok nggak kasih solusi. Ya logika dong. Katanya mujizat. Masa ketuhanan nggak mujizat? Gimana? Enggak. Jangan termakan keegoisanmu, Bun. Saya nggak egois sayang. Saya lagi buka cara pandang kau. Mungkin nggak sesuatu dibilang surat kalau nggak ditulis tapi dihafal. Lucu ya. Wah, harusnya jangan dibilang surat ya. Besok-besok ya. Memorandum. Peringatan. Hafalan gitu. Namanya jangan bacaan dong. Videonya aja baca. Ya itu kan proses, Bun. Melalui proses dulu pertama dihafal, Iya, terus memang akhirnya adanya fikih peradaban. itu untuk bikin kamu takiyah sayang. Tuh kan, giliran bunda pakai logika. Kamu ngelesnya di mana-mana. Ini kayak suami ketahuan selingkuh ya, sama bininya ya. Ketahuan kegepset, peluk-pelukan. Oh bukan dia yang iniin aku. Waktu itu begini. Iya, kenapa nggak bisa jujur? Susah ya, berat ya. Berlogika itu susah ya sayang ya. Ini masih 80% sih, Bun. Nggak 100% aku masuk gitu penerimaannya gitu. Sisanya 20% itu masih nggak masuk akal aja sih. Itu. Nggak masuk akal akan apa sayang? Ya Tiba-tiba surat dihafal, bukan ditulis gitu. Emang jangankan kamu 80% ya, saya aja 0%. Masa surat kok dihafal? Surat ditulis ya kan? Iya, itu dia. Harusnya ya 0% kamu, aku aja 0%. Masa surat kok dihafal ya? By the way ya, serondeng ya, mau nanya dong. Memangnya ada perintah menghafal? Green apa itu? Crack day apa tuh? Kan karena situasi terdesak dulu ya. Bukan? Ini seperti suami yang ketahuan selingkuh terdesak gini nih. Ngeles mulu. Ini memang kalau kondisi terdesak suami akan bilang gitu, enggak dia yang deketin gue gitu. Gimana ntar deh ngejawab, ntar dijelasin di belakang layar gitu ya. Aduh. Mana ya? Gimana ya? Kalau beda iman emang udah susah, Bun. Kok iman susah? Iya, emang susah sih kalau kita mau comparing gitu, pasti ada. Ya memang cocok aja. Ini nggak ada ngomongin comparing. Saya cuma nanya, itu kitab katanya kumpulan dari surat-surat. Kenapa surat kok malah dihafal bukan ditulis? Wah, saya cuma nanya itu aja sih bang. Atau mau ditanya lagi? Siapa sih bang penulis pertama kitab Anda? Kita berarti Ditulis. Oh nggak ditulis ya? Namanya kenapa jadi surat ya? Itu kan melalui proses peradaban. Melalui proses peradaban. Terus gimana dengan kitab yang diturunkan sebelumnya? Kalau sebelumnya udah ada kitab, tiba-tiba peradaban yang ke masa depan lebih blokotok gitu ya. Lebih mundur ya.
kan katanya diturunkan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya udah diturunin, berarti maju ke depan nih. Malah peradabannya merunduk. Gimana itu, Enggak. Kol? Sebelumnya juga dihafal sih, menurut aku. Enggak ditulis. Gimana dihafal? Oh, kitab itu artinya hafalan, bukan tulisan. Saya baru tahu kitab itu bukan tulisan. Ya lebih masuk akal dihafal sih, Bun. Aku Enggak, saya jujur. tanya, kan ada ayatnya ya. Kitab ini membenarkan kitab sebelumnya. Kitab, Bang. Kitab, tahu nggak arti kitab? Iya. Kitab Kitab itu tahu yang ya? berbentuk. Oke, berbentuk. Katakanlah berbentuk gitu ya. Itu ya. Kalau dulu sudah ada kitab diturunkan. Harusnya ke zaman sekarang itu udah faksimil ya. Iya. Iya dong. Harusnya tuh lebih canggih dong. Dulu udah ada kitab, ada lembaran surat-surat atau musab-musab. Harusnya ke sini abad ke-7, harusnya udah ada fax ya. Fax. Iya, Bunda dulu sampai ke zaman mesin fax ya. Dulu waktu kerja Bunda. Gimana sayang? Ya udahlah, aku ngalah. Yang Bukan kan ngalah, biasanya yang cowok sayang. yang ngalah ya. Jangan bilang ngalah dong. Tidak ada kata ngalah dalam diskusi. Ya cuman tidak bisa mempertahankan argumentasi aja. Bukan ngalah sayang. Kayak pacaran ngalah gitu ya. Bunda jadi lain nangkepnya kalau ngalah. Seolah-olah Bunda ini apa gitu. Ya udah ya. Tuhan memberkati. Ngalah ya sayang ya sama Bunda. Bunda sih bukannya ngalah ya. Bunda dari awal kan udah bilang pasti nggak ada